Melihat harga beras nih Pak yang terus meranjak naik, sebetulnya untuk saat ini update atau kondisi dari harga sejumlah bahan pangan utama di Indonesia seperti misalnya beras dan juga gula ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Berdasarkan pantauan kami memang ada beberapa komoditas yang relatif lebih tinggi daripada harga acuan yang kita tetapkan, termasuk juga di atas harga eceran tertinggi. Yang pertama beras memang sampai saat ini memang masih di atas harga eceran tertinggi. Rata-rata nasional memang di beberapa zona berbeda-beda, yaitu zona 4 ini rata-rata kami yang kami peroleh adalah 14.600-an, zona 3 ya Mbak ya. Zona 2-nya sekitar 13.300-an, kemudian zona 1 sekitar 12.500-an. Itu untuk beras medium. Kemudian memang ada beberapa juga yang naik, termasuk gula konsumsi di atas 10% di atas harga acuan. Kemudian juga jagung. Jagung juga relatif tinggi di tingkat peternak itu sudah mencapai 7.000. Kemarin kami juga ke Sukoharjo memang ternyata di farm sendiri sudah 5.800-an. Kemudian memang akhirnya sampai di tingkat peternak mencapai 6.800 sampai 7.000-an. Dan ini memang terus kami pantau beserta teman-teman di lapangan, beserta teman-teman dinas ketahanan pangan di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian kita mitigasi, ternyata memang dari beberapa kondisi yang ada, harga di farm memang sudah tinggi. Termasuk kemarin kami ke Sukoharjo juga langsung komunikasi dengan teman-teman Gapoktan, ternyata harga gabah di tingkat petani sudah mencapai 7.200-an, sehingga gabah di tingkat penggilingan padi sudah mencapai 8.200. Sehingga kalau dikonversi ke beras rata-rata minimal ya pasti akan menjual 12.500 di tingkat penggilingan. Itu kondisi yang kami peroleh kemarin. Baik Pak Ketut, kalau kita lihat harganya ini kan sudah menembus atau melebihi dari harga eceran tertinggi ya Pak Ketut. Dari pemerintah sendiri sebetulnya langkah apa yang harus segera dilakukan atau mungkin langkah konkret apa yang harus sesegera mungkin dilakukan agar harga beras ini tidak terus merangkak naik Pak Ketut, silakan. Baik, menurut pendapat kami ada 2 atau 3 langkah minimal jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek ini kami atau Badan Pangan Nasional sebagaimana arahan Bapak Kepala Badan Pak Arief Prasetyo, langkah cepat seluruh kabupaten kota maupun provinsi melaksanakan gerakan pangan murah sehingga masyarakat memperoleh harga-harga yang relatif wajar terjangkau di tingkat masyarakat. Jadi gerakan pangan murah dilakukan secara masif dan mulai hari Senin ini sudah mulai gerakan pangan murah secara masif. Yang kedua, percepatan distribusi bantuan pangan beras bagi keluarga penerimaan manfaat sebanyak 21,3 jutaan. Sehingga ini juga kita gerakkan secara masif juga. Hari ini di Jakarta hampir seluruh 85% penerima manfaat kita prediksi akan menerima pada hari ini secara serentak, sehingga kita harap juga akan menurunkan harga beras, khususnya beras. Yang ketiga, juga kami mendorong distribusi melalui pasar induk beras Cipinang. Saat ini stok pasar induk beras Cipinang sudah mencapai 27.000, artinya di atas 25.000 ton, sehingga 27.000 ton itu sudah bisa mencakup keseluruhan DKI, mungkin termasuk Jabodetabek, dan stok yang relatif aman bagi pasar induk Cipinang. Dan kemudian dari perkembangan harga untuk pasar induk Cipinang memang sudah mulai turun. Yang tadinya 12.600 untuk beras medium sekarang sudah dijual 11.864 atau 11.800-an. Sehingga ini juga akan terus menurun karena distribusi beras SPAP sudah didistribusikan melalui pasar induk Cipinang. Dan ini kalau lihat dari perkembangan harga, kecenderungan menurun di pasar induk Cipinang sudah mulai nampak. Kemudian yang langkah-langkah cepat juga melakukan Badan Pangan juga sudah melakukan fasilitasi distribusi. Artinya kami sudah melakukan beberapa langkah untuk membantu para peternak distribusi jagung dari NTB ke Blitar, NTB rencananya juga ke Lampung dan lain sebagainya, sehingga ini juga akan membantu teman-teman peternak dalam rangka memperoleh harga jagung yang relatif wajar, sehingga kita juga bisa menjaga harga di tingkat konsumen juga akan relatif wajar. Dan jangka panjang menurut kami perlu juga memperkuat produksi. Yang ketiga juga perkuatan produksi ini penting bagi kita, karena bagaimanapun topangan produksi dalam negeri mesti kita perkuat. Itu yang perlu kami sampaikan, Mbak.
Baik, artinya ada gerakan pangan murah dan juga yang utamanya memfasilitasi distribusi begitu ya Pak, dari tingkat produksi hingga ke pasar dan juga konsumen. Tapi Pak Ketut, menurut pandangan Anda Pak, terkait dengan stok beras, artinya untuk saat ini, stoknya sendiri Pak di pasaran ini sebetulnya seperti apa Pak Ketut? Artinya di semua zona apakah memang mencukupi atau mungkin ada jumlah yang memang tidak merata? Kalau kondisi stok nasional sebenarnya relatif cukup. Stok nasional ya Mbak ya, artinya stok masyarakat, artinya sudah ada di rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, kemudian ada di apa namanya di distributor, pedagang dan lain sebagainya. Namun kan yang namanya stok di rumah tangga produsen kan belum tentu keluar, sehingga memang di lapangan kalau kita langsung bertanya kepada teman-teman di Gapoktan, memang relatif produksi kita untuk bulan Oktober, untuk bulan September mungkin sampai Oktober ini, karena beberapa tempat akan di Septembernya sedikit terganggu, Oktobernya mungkin sudah mulai ada beberapa panen, namun bagaimanapun pengaruh El Nino sepertinya akan relatif mempengaruhi produksi kita, sehingga produksi juga akan terpengaruh, namun secara data yang kami miliki beras di tingkat masyarakat itu masih cukup.